Inilah Pesanggrahan Keramat babak ke-51. Pada babak terdahulu diceritakan Ki Jara dan Lugina yang juga bernafsu untuk membinasakan para perusuh telah tiba di hutan Bongsang, dan mereka menjadi kecewa sebab mereka terlambat. Mantili lebih cepat. Gerombolan begal hutan Bongsang terlebih dulu sudah dihancurkan oleh Mantili. Dengan perasaan mendongkol, Ki Jara dan Lugina segera berangkat menuju ke Kadipaten Palastra untuk meringkus Juragan Lantang, otak dari pembuat huru hara. Sementara itu, di pantai Laut Bagasin, Mantili tengah bertarung dengan 3 raja bajak laut, yang kini tinggal 2 orang, sebab yang seorang sudah tewas. Mantili dikeroyok. Iya, 1 lawan 2. Wah, tapi Mantili tidak mundur, malah maju menerjang. Pedangnya berputar-putar dengan cepat. Wah, jadi sebuah gulungan tertembak. Hebat sekali Mantili. Dikeroyok 2 jago pedang, tidak apa-apa. Nah, mereka juga sama. Tidak kuat memandang sinar yang memencar dari pedang perak itu. Iya, mereka memicing-micingkan matanya. Mata kalian berai, gila ya? Wah, mereka berhenti bertarung. Kenapa ya? Mau ganti senjata barangkali. Bukan. Mereka mau ganti siasat. Wah, dia tuh, Murwa dan Bongol berbisik-bisik. Iya. Bongol, kalau begini caranya lama-lama mata kita buta. Oh iya, aduh, silau sekali. Kita rubah taktik. Kau serang dia dari belakang. Pasti kau akan bisa bertarung dengan agak baik. Sebab dari arah belakang tidak terlalu silau. Iya. Aku tetap dari muka. Dengan begitu, dia akan kewalahan. Iya. Benar tidak kataku. Murwa dan Bongol berganti siasat. Iya, Bongol sekarang lari ke belakang Mantili. Wah. Murwa tetap di depan. Wah, Mantili sekarang diserang dari 2 arah yang bertolak belakang. Kemana dia bergerak? Bongol dan Murwa tetap berada di 2 arah. Iya, Mantili jadi bingung tuh. Mantili sekarang mempergunakan 2 buah pedang mujizat. Pedang setan di tangan kanan dan pedang perak di tangan kiri. Iya. Wah. Makin seru. Bau busuk. Murwa dan Bongol jadi mabuk. Iya, Bongol muntah-muntah. Murwa udah terus-terusan. Iya. Bongol kena. Dia terjungkal. Wah, lehernya hampir putus. Disabet pakai pedang. Semua teman kalian sudah mampus. Kau tinggal sendirian. Hei, mau kemana? Hei, jangan lari kau. Iya. Murwa putus asa. Dia mau melarikan diri, tapi digempur oleh Mantili. Murwa jadi kacau. Iya. Murwa kena. Wah. Perutnya robek dan roboh mandi darah. Hebat sekali ya Putri Mantili itu. Dia bisa mengalahkan 3 raja bajak laut, menguasa perairan Laut Bagasin. Iya. Tamatlah riwayat kalian. Hei, 3 raja bajak laut, semuanya mampus. Nah, itu dia Kadipaten Palastra, tempat tinggal Juragan Lantang. Jangan sekarang.
Nanti malam saja. Nanti malam? Kita memasuki Kadipaten Palastra. Siang hari begini tidak apa-apa. Tapi untuk membekuk juragan Palastra, sebaiknya dikerjakan pada waktu malam. Sebab kalau siang, bisa mengundang perhatian orang banyak. Iya. Bu. Iya. Kamu ini bagaimana? Sudah malam begini jendela belum ditutup. Sudah. Lihat nih, terbuka lebar. Mamblak begini. Mana sih? Kok terbuka? Dasar pikun. Siapa bilang aku pikun? Berani sumpah, sore-sore tadi sudah aku tutup. Sudah salah ngotot. Buktinya jendela ini menganga. Tak tahulah, kena angin barangkali. Mana ada angin? Yang terdengar cuma suara jangkrik begitu. Ribut amat sih, jendela terbuka saja rame. Tutup lagi saja, kenapa? Bukan begitu, Mbok. Juragan sedang tidak ada di rumah. Kita mesti baik-baik menjaga rumah ini. Kalau ada apa-apa, kita juga yang disalahkan. Juragan kemana sih? Biasa, sedang gilir. Susah juga ya, kalau punya majikan istrinya banyak. Jarang di rumah. Rumah sebesar begini jadi sunyi seperti kuburan. Alah, peduli amat sama urusan juragan. Pokoknya, kita kerja di sini. Dapat makan, dapat gaji, beres. Iya, jendela ini besar dan berat. Kau yang menutupnya. Iya, iya. Ngomong-ngomong, benar jendela ini tadi sore sudah kau tutup, Mbok? Sudah. Tanya lagi. Lalu kenapa jadi terbuka ya? Ditubruk kucing barangkali. Kau ini kalau ngomong asal nyeplos, tidak dipikir dulu. Habis mana aku tahu. Kenapa? Bukan begitu, Mbok. Takutnya, di waktu kita lengah, ada orang masuk. Pencuri. Entah pencuri, entah maling, rampok, begal, dan sebangsanya. Ngomong sembarangan. Kalau ada pencuri masuk, baru nyahok. Pencurinya sudah masuk. Maling! Juragan Lantang mana? Jangan au-au. Ya, aku yang membuka jendela itu. Dan aku sudah memeriksa rumah ini. Tapi majikan kalian, Juragan Lantang tidak ada. Kemana? Memang tidak ada, Tuan. Iya, kemana? Sedang gilir, Tuan. Gilir? Iya, ke tempat istri muda. Di mana rumahnya? Istri muda Juragan Lantang itu? Tidak tahu pasti, Tuan. Tidak tahu pasti? Juragan Lantang istrinya banyak. Jadi saya tidak tahu malam ini sedang di rumah istrinya yang mana. Di mana semua rumah istrinya Juragan Lantang itu? Di Kampung Tawil ada, di Kampung Lompeng ada, di Kampung Kupa juga ada, di Kampung Ganyong, di Kampung Bilas, di banyak deh. Gila, di tiap kampung ada. Namanya juga orang kaya, Tuan. Istrinya ada di mana-mana. Yang paling dekat di mana? Di Kampung Dadu. Dari sini dekat, di seberang kali. Aku akan ke sana. Tuan ini siapa? Maling. Kok tidak mengambil barang, malah menanyakan Juragan Lantang? Tidak selamanya maling harus mengambil uang dan harta. Aku maling nyawa. Maling nyawa? Aku akan mengambil nyawa majikan kau, Juragan Lantang. Aku Lugina dan temanku Kijara datang untuk meringkus Juragan Lantang. Juragan Lantang. Siapa? Saya Mijil, Gan. Barat. Mau apa kau malam-malam begini mengetuk-ngetuk jendela kamar? Ada pembunuh, Gan. Apa? Pembunuh? 2 orang laki-laki mengaku bernama Kijara dan Lugina datang ke rumah mencari Juragan. Dari mana mereka? Tidak tahu, Juragan. Kelihatannya mereka pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran? Benar, Gan. Galak dan kasar. Tampangnya seram, Gan. Sekarang masih di rumahku.
Mereka akan mencari juragan ke rumah-rumah istri-istri juragan. Kok mereka tahu? Saya yang mengatakannya, Gan. Hah? Kau? Iya, saya takut, Gan. Saya katakan saja, mungkin juragan sedang ke Kampung Dadu. Padahal saya tahu juragan ada di sini, di rumah Neng Asni. Juragan cepat lari, Gan. Bahaya, Gan. Baik. Aku akan minta perlindungan kepada Kanjeng Adipati Palastra. Iya. Itulah Kadipaten Palastra. Pintu gerbang Gapura Tapal Batasnya sudah nampak. Perjalananku mengejar kaum perusuh akan berakhir di Kadipaten Palastra itu. Setelah aku membinasakan Juragan Lantang. Nah, ayo Kumbang, kita masuk ke Kadipaten Palastra itu. Hiya, hiya, hiya. Mbok, saya Neng. Betul, kamu Mbok Bakul penjual sayur mayur? Oh, mari Neng. Tuh, sayur mayurnya lengkap, segar-segar, baru dipetik tadi pagi di kebun sendiri. Maaf, Mbok. Ya? Saya tidak akan beli sayur mayur. Saya hanya akan numpang bertanya. Oh, bertanya apa, Neng? Juragan Lantang, rumahnya di mana, Mbok? Juragan Lantang, orang terkaya di Kadipaten Palastra ini. Iya, betul. Oh, itu, Neng. Tuh, rumah yang besar dan mentereng itu, yang kelihatan dari sini nih. Iya ya. Terima kasih, Mbok. Tapi sepertinya kosong. Kosong? Iya, sudah 2 tahun saya jualan bakul sayuran di sini. Sering sekali saya melihat Juragan Lantang keluar atau baru pulang dari bepergian naik bendi. Juga para pelayannya sering berbelanja kepada saya. Iya. Tapi sudah 5 hari ini mereka tidak kelihatan. Sepi sekali. Rumah itu selalu tertutup. Padahal biasanya jendela-jendela dan pintu-pintunya suka dibuka. Juga pintu gerbangnya sering dibiarkan terbuka begitu saja. Iya. Coba saya akan ke sana, Mbok. Iya, iya. Rumah Juragan Lantang ini besar dan luas. Bangunannya sangat mewah dan mentereng. Tapi keadaannya sunyi. Semua pintu, semua jendela tertutup rapat. Juga pintu gerbang ini tertutup. Masa bodoh. Aku buka pintu gerbang ini. Hup! Tidak dikunci. Ya, pintu gerbang ini ditutup, tapi tidak dikunci. Akan aku masuki rumah itu. Siapa yang berani menghalangi aku tumpas. Sampurasun! Sampurasun! Tidak ada jawaban. Masa bodoh ah. Aku dobrak pintu ini. Seandainya keadaan sunyi ini merupakan sebuah jebakan, aku tidak takut. Akan aku obrak-abrik rumah Juragan Lantang ini. Seperti dia telah merusak Gua Pantai Selatan. Akan aku hancurkan pintu ini dengan 2 buah pedang sekaligus. Hiat! 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 Ternyata di balik pintu ini tidak ada seorang pun manusia. Ya, boleh juga keadaan di dalam rumah ini. Semua perabotan, barang-barang yang mahal dan mewah. Tapi benar, kata Simbo penjual sayur itu, rumah ini kosong. Seharusnya ada yang keluar ketika aku mendobrak pintu. Iya, aku harus memeriksa rumah ini. Siapa tahu ada yang bersembunyi. Kabur, ya. Kita sudah menjelajahi 6 buah kampung. Ya. Dan sudah pula bertemu dengan semua istrinya yang tersebar di mana-mana. Tapi semuanya tidak ada yang tahu di mana Juragan Lantang berada. Kita kembali ke rumahnya di kota Kadipaten.
Untuk apa? Siapa tahu justru dia bersembunyi di rumahnya itu. Kalau tidak ada, kita bakar rumah itu. Dibakar jangan. Sebab yang kita butuhkan orangnya untuk dikorek keterangannya. Lebih baik rumah itu kita periksa lagi secara lebih teliti. Sebab mungkin saja ada ruangan rahasia atau kamar di bawah tanah tempat dia bersembunyi. Ya. Hei, lihat. Pintu rumah Juragan Lantang hancur. Pintu gerbang juga terbuka, menganga lagi. Pasti telah terjadi keributan di sini. Lihat, di samping pekarangan sana ada seekor kuda. Kuda hitam pekat, tinggi dan tegap. Rasanya aku pernah tahu dengan kuda itu. Mungkin itu si Kumbang. Si Kumbang? Kuda Mantili. Ya, kau benar. Itu si Kumbang, kuda tunggangan Mantili. Kalau begitu, yang merusak pintu rumah itu Mantili. Dan pasti dia sekarang masih berada di dalam rumah itu. Ya, kesempatan yang bagus. Kita bunuh dia. Kau masuk dulu. Ya. Langsung kau gempur. Aku akan menutup semua jalan keluar. Jadi kita bertarung di dalam rumah. Sebab kalau bertarung di luar, Mantili bisa merajalela. Ilmu meringankan tubuhnya sudah mencapai tingkat sempurna. Tapi kalau bertarung di dalam rumah, dia tidak akan leluasa menggerakkan ilmu meringankan tubuhnya. Karena ruangan menjadi sempit. Ya, baik. Mantili, selamat datang di Kadipaten Palastra. Lugina. Mantili yang menaruh dendam kesumat terhadap Juragan Lantang tanpa peduli mencabut kedua pedang mujizat, dan pintu rumah yang sangat bagus itu dibabat oleh pedang setan dan pedang perak menjadi rusak dan hancur. Tapi tanpa setahu Mantili, saat itu juga Kijara dan Lugina telah pula datang ke rumah tersebut, dan mereka sangat terkejut melihat keadaan yang mencurigakan. Dan dengan cepat mereka sudah bisa menebak bahwa Mantili berada di rumah Juragan Lantang. Maka muncullah gagasan untuk membinasakan Mantili atas tuntutan balas dendam dengan kematian Mariba, saudara seperguruan mereka. Juragan Lantang yang pertama-tama menjadi sasaran mereka, tapi akhirnya mereka sendiri bertempur. Apakah Mantili dapat mengungguli Kijara dan Lugina yang sangat dikjaya itu?